Dari proteinnya sangat bagus, di atas 20%, kandungan seratnya juga tinggi, kandungan lemak dan karbohidratnya juga tinggi, sehingga kalau kita berikan daun singkong ini untuk kambing dan domba, efeknya sangat signifikan dalam penambahan bobot badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Kasyuroman Ali di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di sekeliling saya, ini kita sedang mencoba untuk menanam dan mengembangkan pohon singkong. Karena pohon singkong ini ternyata selain kita bisa manfaatkan umbinya memang untuk panganan ya gitu, panganan manusia secara umum, pohon singkong ini ternyata sangat bermanfaat bagi ternak, khususnya baik itu kambing, sapi maupun domba. Nanti akan coba kita bahas ya gitu satu persatu apa sih manfaat dari daun singkong ini. Yuk tanpa panjang-panjang kita coba bahas satu persatu. Pohon singkong ini kira-kira sudah usia 5 bulan ya, jalan 6 bulan sudah kita tanam. Ternyata pohon singkong ini sangat bermanfaat bagi ternak kita, bahkan hingga limbahnya sekalipun sangat bermanfaat. Pertama kita mulai dari daunnya ya gitu. Daun singkong ini ternyata tidak hanya bagus apabila dikonsumsi oleh manusia, tapi juga ternyata sangat bagus apabila dikonsumsi oleh ternak kita, khususnya kambing dan domba. Karena kami juga tidak merekomendasikan pemberian daun singkong untuk sapi. Ini sangat bagus untuk kambing domba. Kenapa? Karena kandungan gizinya ini ternyata sangat bagus. Dari proteinnya sangat bagus, di atas 20%, kandungan seratnya juga tinggi, kandungan lemak dan karbohidratnya juga tinggi, sehingga kalau kita berikan daun singkong ini untuk kambing dan domba, khususnya bagi penggemukan atau fattening, ternyata efeknya sangat signifikan dalam penambahan bobot badan. Sehingga ini kita coba kembangkan di lahan yang cukup luas untuk menjadi pangan bagi ternak kita, khususnya kambing dan domba. Tetapi memang daun singkong ini memiliki perlakuan khusus harus kita lakukan sebelum kita berikan kepada ternak kita. Kenapa? Satu, daun singkong ini memiliki racun ya, atau anti nutrisi, yaitu sianida, yang apabila kita berikan langsung kepada ternak kita bisa menyebabkan potensi keracunan, dan tingkat seratnya juga cukup tinggi, sehingga dapat menyebabkan penyakit mencret bagi kambing ataupun domba apabila belum terbiasa diberikan daun singkong ini. Nah, oleh karena itu dalam pemberian pakan daun singkong sebagai pakan kambing maupun domba itu harus kita buat perlakuan khusus. Satu, yaitu jangan diberikan secara langsung, tetapi dalam waktu kira-kira 24 jam atau sehari semalam harus kita layukan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menurunkan kadar sianidanya, sehingga potensi keracunan bagi ternak kita, kambing maupun domba, itu bisa kita nolkan atau kita minimalisir. Dan yang kedua, pemberian daun singkong ini kita berikan tidak sebagai pakan tunggal, tetapi sebagai campuran. Kita campur dengan rumput liar gitu, sehingga mengurangi potensi tadi juga, yaitu potensi keracunan. Nah, kemudian kalau dari batangnya sendiri memang kita manfaatkan sebagai ini nanti untuk generasi berikutnya ya, setelah kita panen dia akan kita tancapkan kembali sebagai pohon yang baru. Nah, yang kemudian adalah umbinya gitu, atau bagian akarnya atau buah singkongnya. Nah, itu memang hasil umbinya ini kita jual ke pasar. Nah, sedangkan untuk singkong yang sifatnya reject itu kita gunakan sebagai pakan
tambahan bagi ternak khususnya sapi karena memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Tetapi umbi singkongnya itu juga memang sama seperti daunnya harus kita perlakukan khusus, yaitu harus pertama kita rendam dia terlebih dahulu, kemudian kita diamkan dia selama kira-kira 24 jam baru bisa kita berikan kepada ternak kita. Karena apa? Karena di dalam umbinya pun juga mengandung kandungan antinutrisi, yaitu sianida yang bisa menyebabkan keracunan. Nah itu teman-teman sedikit penjelasan kita terkait manfaat pohon singkong gitu, baik itu untuk panganan manusia juga bisa kita manfaatkan sebagai pakan untuk ternak kita. Semoga penjelasan kita bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk support terus channelnya Garuda Farm dengan cara subscribe, like, share, dan komen sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.